أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmatnya lah, kudrat dan iradatnya, sehingga di sore menjelang malam ini, tepatnya di Sayyidil Ayyam, yaitu di hari Jumat, kita segenap hamba-hamba Allah yang datang dari berbagai kampung berkumpul di masjid yang sangat luar biasa ini, yaitu di ICR Rau, dalam rangka untuk menghadiri kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu peringatan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang biasa kita sebut Maulid Nabi. Doa kita mudah-mudahan kehadiran ini senantiasa bernilai ibadah dan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam beriringkan salawat kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya disampaikan kepada uswah dan qudwah kita yang saat ini jasad atau tubuhnya sedang bermukim bersemayam di Madinatul Munawwarah. Sampai saat ini segenap umat Islam dari berbagai daerah di seluruh penjuru dunia sibuk mendatangi, menziarahi makam Rasulullah SAW. Untuk itu, berhubung hari ini kita memperingati kelahiran beliau, alangkah baiknya kita kirimkan salam melalui salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya ditempatkan nanti bersama Rasul dan mendapat syafaat dari Rasulullah mulai dunia sehingga sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita hormati dan kita banggakan segenap pengurus Darul Quran ya, Islamic Center Rau, yang telah berpartisipasi menyumbangkan waktu pikiran demi untuk melahirkan para hafiz dan hafizat ya, para hafiz, orang-orang yang Qurani. Mudah-mudahan mereka dan keluarganya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kemudian yang kita hormati dan yang kita sayangi, anak-anak kita yang insya Allah mereka ini nanti akan bekal calon surga. Amin ya, amin ya Allah. Dan insya Allah akan tentunya memberi kebaikan untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang kita muliakan, para ulama, alim ulama, jadi pandai, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga
Ya, kita istimewakan para tenaga pendidik ya, yang telah menyumbangkan waktunya di Darul Quran ICRAU ini. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita lihat jarum jam itu sudah menunjukkan jam 5 ya, waktu Indonesia bagian barat. Jadi kira-kira ibu-ibu yang hadir kok untuk menu makan malam, kira-kira lah ready ya, lah siap. Nasi, sapa, kan? Nah, tapi kini kan sonang ya Pak tuh, tinggal cok, kan? Magic, ya, masak nasi, luar biasa Bapak Ibu. Benar kata Nabi, makin lama nanti dunia akan indah, tapi akan banyak tantangan. Besul. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi pada sore hari ini melalui Darul Quran ICRAU kita sepakat hari ini mengangkat sebuah acara yang barangkali sering kita hadiri. Saya yakin yang hadir hari ini sudah yang kesekian kali. Ya Bu ya. Ada yang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Namun alhamdulillah berkat kecintaan kita kepada Nabi, hari ini kita tetap meluangkan waktu menunda kegiatan-kegiatan yang lain demi untuk menghadiri Darul Quran ya, ICRAU untuk acara pada hari ini. Tadi kita sudah banyak menyanjung, mengirimkan salam, menyampaikan penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi yang disampaikan, dipandu oleh anak-anak kita tadi, kalau kita terjemahkan itu sangat luar biasa. Ya, bahwa Nabi itu penyejuk, pemberi syafaat, cahaya di atas cahaya, ya, penolong, pembahagia, banyak Bapak Ibu. Yang kita bacakan tadi, dibaca anak waktu itu. Kalau kita simpulkan, di situ sebuah doa, isinya adalah doa dan pengakuan kita bahasa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang luar biasa. Saking luar biasanya, sorga dititikberatkan Allah kepada Nabi. Artinya orang yang akan masuk sorga itu nanti orang yang diakui Nabi sebagai umatnya. Pertanyaannya, apakah termasuk kita pengikut Nabi yang diakui Nabi sebagai umatnya? Jawabannya Allahu a'lam. Ya. Cuma upaya kita itba'u ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang didatangkan Allah kepada Nabi. Satu. Kemudian dalam ayat lain itu banyak dalam Quran menjelaskan tentang Nabi. Di samping yang dibacakan di anak awak tadi atau dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, itu berkaitan dengan Nabi. Sesungguhnya Muhammad itu memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian dalam surah Al-Fat ayat 1 dan 2,
itu juga menjelaskan tentang Nabi. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah berikan kemenangan yang nyata kepada Nabi. Liyaghfirullahu ma taqaddama min dzanbika. Dan Allah telah mengampuni dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang. Bayangkan Pak, kan mulia Nabi gitu tuh. Allah telah mengampuni dosa Nabi itu yang lalu dan yang akan datang. Mata akhir. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya untuk Nabi. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu ayat tentang Nabi itu. Kemudian dalam surah Al-Nasrah, wa rafa'na laka dzikra. Allah telah mengangkat sebutan Nabi itu dengan perkataan yang tinggi. Nah, kemudian dalam surat Duha juga dijelaskan, itu juga berkaitan dengan Nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu juga berkaitan dengan Nabi. Bukankah Muhammad itu kami dapati dalam keadaan yatim lalu kami berikan perlindungan? Bukankah Muhammad itu kami dapat dalam serba kekurangan lalu memberikan kecukupan? Bukankah Muhammad itu kami dapati dalam keadaan bodoh lalu kami berikan petunjuk? Itu juga berkaitan dengan Nabi. Kemudian pengakuan Aisyah radhiyallahu anha, akhlaquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Makanya kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, itulah orang yang kita bersyukur Pak, alhamdulillah. Saya Bapak Ibu ya, udah bisa kita ungkapkan perasaan kita Pak. Saya pribadi hari ini tidak bisa saya ungkapkan. Melihat bangunannya, melihat penampilan anak-anak luar biasa. Luar biasa Pak. Terdengar tadi dari pengurus, mulai dari ibadahnya, cara bergaulnya, ya kan? Luar biasa Bapak dan Ibu. Bersyukur ya bagi Bapak Ibu yang lihat anaknya di situ. Kalau satu-satu nanti ya akan menolong kita. Ada 3 nanti Bapak Ibu kata Nabi yang memberikan bantuan di akhirat. Pertama Nabi, itu syafaatnya. Yang kedua amal ibadah. Nah ketiga anak-anak itu yang hafal Quran. Diberikan dispensasi oleh Allah 10 untuk keluarganya. Benar apa yang disampaikan Ustaz tadi? 10 orang dia dispensasi ke anakku nanti untuk berikan bantuan kepada mereka. Bupati tidak bisa tolong, gubernur tidak bisa, Kapolres, Polsek tidak bisa, nyu anak-anak gitu. Ya, wali negara tidak bisa dong, camat tidak bisa, kok anak-anak gitu Pak. Beruntung ya, beruntung kita dorong dari Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, jadi akhlakul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Kok akhlak Nabi itu? Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, Muhammad SAW adalah salah satu manusia biasa yang diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul. Nah, kita buka dalam surah Ali Imran 144, kemudian Ali Imran 164. Itu berkaitan dengan Nabi. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh merupakan nikmat yang banyak bagi orang-orang beriman ketika didatangkan kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Qul Muhammad yatlu alaihim ayatihi. Tujuan Allah mengutus Nabi pertama untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, kepada kita. Wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada mereka. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh sebelum kedatangan Muhammad itu mereka dalam kesesatan yang nyata, yang kita sebut dengan jahiliyah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, peristiwa kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut dengan Maulid Nabi itu tidak pernah terjadi di nabi-nabi sebelumnya. Makanya sejarah Maulid itu termasuk sejarah yang amat sangat luar biasa. Muhammad itu termasuk manusia super spesial. Wah, dosamu aja gitu. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi Muhammad ya, manusia yang diangkat Allah menjadi nabi itu 124.000. 313 diangkat menjadi rasul. 5 menjadi ulul azmi. Ya. Cuma dalam Durusul Aqidatud Diniyah itu kan udah 5 tuh nabi yang harus kita ketahui. Dari sekian banyak nabi dan rasul Allah, tidak pernah terjadi sebagaimana Bapak Ibu sejarah kelahiran nabi kita. Nah, kita buka sebuah sejarah Maulid itu. Di sebenarnya Maulid itu Bapak Ibu kalau kita renungkan, itu kita refleks ke belakang, balik ke belakang, kita disuruh balik untuk membaca proses kelahiran kita sebenarnya. Cuma pintunya Maulid Nabi, tapi yang isinya termasuk memperingati kelahiran kita. Ingat balik, kayak gitu. Cuma kini kita fokus dulu ke Nabi, Pak. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, dari sekian banyak sejarah dalam Islam, salah satu sejarah yang pertama diangkat Maulid Nabi. Kedulu itu yang digerakkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan Abu Sa'id Kaukabari bin Abu Hasan Ali bin Baktikin, bertempat di negara Mosul 82 kilo dari kota Irak. Yang waktu itu beliau menjabat sebagai kepala negara di tahun 1945 sampai 1950. Disitulah mulai disiarkan Bapak Ibu. Kenapa diadakan peringatan Maulid? Karena ketika itu umat Islam lah banyak lupa ke Nabi, lah banyak menghilangkan dosa-dosa Nabi. Sehingga diundanglah juru tulis Arab, para ulama-ulama ketika itu langsung dibukukan. Termasuk kitab yang muncul ketika itu Syaratul Nabawi, Dibak Maulud, Majmu'atus Syarif, Syarafal Anam. Itu lengkap itu. Itu maka orang dulu kan berikir-ikir mauludnya. Ya. Isinya masalah kelahiran, masalah Nabi gitu, termasuk salah satunya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, di situ dijelaskan memang benar sejarah kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terjadi di nabi-nabi sebelumnya. Nah, dalam kitab Majmu'atus Syarif Syarafal Anam, kitab berjanji walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rij'i tasatul asrin qamariyah
wa ana li zamana ayyajli anhu sadaq hadra ummahu lailata mawlidihi asiyatu maryam fi nizwatin min al-hadratil qudusiyyah wa akhadha fawaladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'lahu sana. Ya, kalau dulu kan orang berjanji, baru nak pindah rumah berjanji, nikah kawin berjanji, mayut anak berjanji, sunat rasul berjanji. Iya, marhaban. Kini lah tinggal budaya gitu. Semua organ, karaoke. Kini lebih kocak, lo karaoke pak. Siku di mana-mana bapak ibu ada karaoke mele. Iya kan? Kalau dulu dikir tuh. Jadi kinilah saatnya boleh kita munculkan budaya-budaya kita. Ya, sebab kini yang diserang tuh kini di zaman globalisasi gini. Ya, ada 3. Pertama agama, ya, nah kedua sosial pak, nah ketiga budaya. Itu yang diserang gini. Menurut data terakhir itu sudah lebih 70% penduduk dunia yang sudah terkontaminasi dengan media. Lebih bukan penduduk Rau, Pak, penduduk dunia. Ya. Dan sekian persen di dalamnya, di tingkat anak-anak itu sudah banyak yang rusak. Sosialnya lah rusak, budayanya rusak, agamanya. Apa itu siapa lah orang komen ya? Coba lihat anak itu Bapak Ibu. Kalau di share udah lain itu. Iya kan? Di pondok-pondok pesantren, di tahfiz itu udah lain. Masuk awal. Syukur kita Pak. Coba lihat di kampung-kampung ini, gua jalan gitu. Malam hari, coba jalan Pak. Kumpul 5 sini, 7 sini, 10 siko. Apa kau joko? Pulang ayo ya. Kita lupa gitu. Anak gini. Ya. Apa sepinggir pihaknya? Ya Pak, ini kena culung pakai. Dan baru-baru ke Bapak Ibu sudah ada yang kedapatan, mohon maaf, anak-anak itu di tingkat SD sedang menonton film pornografi. Lain, kan di situ pantang dia keluar, nak apa? Nak neruku, nak serugu, nak setan, nak malaikat. Lah isi dosa doang tuh. Bersyukur Pak. Ya, oleh anak-anak kok, apalagi hafal Quran kok Bapak Ibu itu sensitif. Artinya maksudnya Bapak Ibu, kalau Indo dijago lelelo, hilang hafalan. Itu banyak tuh yang ada yang dari Bukit Tinggi, pas libur pulang, main HP, balik-balik hilang hafalan. Ini Al-Quran itu suci. Kok kitab suci kok Pak? Ya perkataan yang maha suci, kitab suci, harus orangnya harus suci. Kalau itu cukup Bapak Ibu. Ya, kalau awaknya contoh, kadang semayang karena Hindu, kadang semayang karena Hindu. Coba jadi imam lah. Mau selesai itu. Iya kan? Para biasa baca itu Pak. Itu tidak bisa dimain-mainkan. Ya. Itu tantangan gitu gini Bapak Ibu. Nah, jadi kita hidupkan balik itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, di situ dijelaskan. Manakala sampailah kandungan Aminah 9 bulan menurut tahun Qamariyah. Tahun itu ada 2, ada tahun Qamariyah, itulah tahun Hijriah. Kemudian ada tahun Samsiah, itulah tahun Miladiyah. Masehi. Jadi kandungan Aminah itu 9 bulan menurut tahun Qamariyah, dihitung dari bulan Rajab sampai Rabiul Awal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tepatnya 12 Rabiul Awal 571 Masehi di Kota Mekah pada tahun Fil. Lahirnya hari Senin, hijrahnya hari Senin, Isra Mi'rajnya pun hari Senin, wafatnya pun hari Senin.
Udah sama aja gitu bro. 9 bulan itu dalam kandungan. Makanya menurut medis kandungan normal itu kan 9 bulan. Nah, di dalam kitab Majmu'at Sahih itu dijelaskan selama Muhammad 9 bulan dalam kandungan ibunya Aminah, Aminah selalu didatangi oleh para malaikat Allah. Nah, datangi, dipelihara malaikat. Ya, dibimbing, dinasihati. Apa itu Bapak Ibu? Karena ibu-ibu kok kalau dia sedang hamil itu tingkat stresnya tinggi. Dia, dua tuh hidup mati. Itu pikiran itu. Itu mah kok kadang minah gini itu risiko belum. Kalau sedang hamil masuk bulan ketiga sembahyang itu. Oh, sembahyang terus sampai melahirkan. Sudah melahirkan sembahyang itu. Bila ke sembahyang Ustaz? Alhamdulillah dia tuh. Baru lu sembahyang dia. Ya? Tanya pun sembahyang takut mati biar. Iya kan? Ada risiko belum dong? Arti ketika itu sosak, itu impi, baru teringat Allah Ta'ala. Dia. Sedang sihat, kalau dapat kondati, lupa Allah Ta'ala. Itu tidak boleh. Makanya kata Nabi, jangan bertuhan seperti buah-buahan yang berbuah secara musiman. Nah, ini sekali setahun sebenarnya. Ya, itu dia nasihat. Dibimbing dia semangat. Nah, makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau lain nanti dosa anak keluarga itu yang sedang hamil, sampaikan kepada suami dan keluarganya, jangan tambah beban. Jangan berikan tekanan kepada mereka. Itu akan berpengaruh kepada bayi mereka. Nah, bahkan kalau menurut dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid yang kedua, diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim Bapak Ibu, sedangkan ibunya kalau nak elok anak kita dalam kandungan, ibunya bapak dan ibu makannya pun nak elok, pergaulan nak elok, pakaian nak elok. Dulu kan lah pernah tuh di Iran ya, di Sudan, umur 7 tahun hafiz Quran 30 juz. Anak itu 7 tahun hafal Qurannya. Ternyata setelah diteliti Bapak Ibu, rupanya umatnya kok sejak mulai dia hamil, dia tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Benar apa yang disampaikan Nabi, al-waladun birasid, anak itu dibangsakan kepada orang tuanya. Nah, kalau elok bibit, elok itu sebuah. Nah, dia elok batang elok rancak buah. Tapi kalau lah perlu lubangnya, dia, lalu dah buka karet, balik batang tak kau ni buah ke buru liat itu. Dan waladun birasid, anak itu dibangsakan kepada orang tuanya. Mana batanil harami fannarul aula. Siapa yang diterbitkan dengan jalan haram, itulah penduduk neraka yang pertama. Jadi jago tu Pak. Tuh, kok masalah kelahiran? Jago makanan, ibu. Coba lihat Imam Syafi'i dulu. Ayah Imam Syafi'i, ya. Rumah Imam Syafi'i. Dia jago tu. Imam Syafi'i itu dulu bapak dan ibu 9 tahun, lahirlah hafal kitab Muwatta Imam Malik. Setoba itu kitab itu ada di kepalanya tuh. Pernah sekali itu lupunya Bapak Ibu. Apa itu ndak ulama dan sejarah. Ya, umat Imam Syafi'i go naik kerujun sesak, dititip juga ke keluarga, ke tetangga, disusu ke tetangganya tuh. Pas Imam Syafi'i go sedang susu, pulanglah ayah di buaya. Berang ayah Imam Syafi'i. Siapa menyuruh menyusu ini? Ibu hati gupa hanya menangis tadi ini. Dia lahisin suami dia. Oh lu nih pak, aduh lihat, diangke bapak dan ibu, baik lagi kira kan? Ditanya orang, dituntungnya bapak ibu, dikoroknya ayah. Diangke lagi. Kemarin anak itu cek ayah Imam Syafi'i itu. Ya, ditanya orang.
Mutah, sampai mutah Imam Syafi'i itu. Dia ulah disusukan dari tetangga. Nyawa kakak jangan ada kakak lain, bapak aku sampai mari susu ke. Iswa. Dia lah godang, dewan nanti dua nikah mila anak aku. Ketika orang tu banyak terjadi. Ada yang mengaku bapak ustaz, Pak mana oleh ustaz aku dulu anak aku susu nikah gini dia. Ketika orang gitu. Dalam usul fikih kan tak boleh. Haram hukumnya nikah saudara si susuan. Kalau itu lah ini saudara kandungnya bisa jadi walinya. Itu dalam kitab unakahan. Kan? Itu apa hati bapak dan ibu. Bayangkan itu. Jadi wajar Imam Syafi'i itu 9 bulan, 9 tahun dah hafal kitab Matok Imam Malik itu. Jadi Umar harus dijago. Jadi Aminah pula dijago Pak. Dikawal oleh malaikat tuh. Lahu mu'aqibatu bil bana yafasunahu min amrillah. Malaikat secara bergantian mengawal Aminah. Diberikan semangat. 9 bulan menurut tahun Komariah. Nah, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu Maryam biniswati minal hadiratil qudusiyah. Diperintahkan Allah langsung kepada malaikat Jibril untuk supaya dihadiri oleh Asiyah dan Maryam. Aku salah bidan di situ samnya. Aku mampu disuruh ke Asiyah dan Maryam menyambut bapak dan ibu. Jadi menurut kecil Nabi kau dapat non datang tu suci, non menyambut suci puluh anak. Kau dapat so kau leh cucu anak lahir, kau menakan anak lahir, anak lahir, kau dapat carilah bidan numpan sembayang. Dia macam disunahkan Nabi kan. Makanya lahir anak, kalau laki-laki diazankan, kalau kudusinya diiqamatkan. Lalu pendapat sebahagian biarlah laki biar kudusi sebelah kanan aja diazankan, sebelah kiri aja diiqamatkan. Nah pokok dibisi agak kamu. Kau dapat ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pertama. Kau dapat ayah. Apa lagi nak? Biar marilah. Apa nama? Tolong dulu asal anak. Abalah. Lupa dia dulu. Melah obat, dia pandai. Abang nyanyi lah, kalau tobek. Dia melah obat, dia pandai lah. Ayo buat tentuannya lah tu. Ya, azan kan. Tak ada itu cuma tu dah. Kemudian membuat namanya bapa dan ibu kau dapat diaji ke. Sampai itu kasabak Allah syanu bin syanu ta'atillah ta'atil rasul ta'atil walidain al-fatihah. Negara aku menyebut hayam gitu. Awak sampai bisa. Ikut lokok sampai ikut lawe ke. Modern dulu kan ada capah bagi nama. Lain ember. Cap. Tidia orang lain. Tidia dah. Bila nama itu salah satu itu kata Nabi. Ya, salah satu tanggung jawab orang tua ku anak. Salah satu itu bapak ibu apabila lahir, bolehlah nama-nama kamu. Saya pernah dikritik, Ustaz. Kenapa Ustaz nama kamu itu salah dulu? Elok boleh Pak. Dia. Dah salah umat ayah dulunya. Apa? Itu menyambut orang itu nama wa. Dalam musyawarah begitu. Makanya kini anak-anakku bertiga orang. Surah Bukit Tinggi, Surah Mustafawiyah, Surah SD, kumik nama kamu tengok. Ya, Muhammad Naufal, Fadli Rizki, Muhammad Atali Ansari. Itu lihat. Itu tugas itu Pak. Ya, lahirnya bapak ibu agih makanan no elok. Diperintahkan Nabi itu. Yang halal dan thayyibah. Ya, no elok. Jangan semua agiah namanya. Coba akan berpengaruh bapak dan ibu. Lebih parah, ya. Agiah pakaian. Begitu sama salah. Agiah pakaian no elok.
Wagi makanan minuman delo berbeda prosesnya. Buka dalam hadis dalam kitab 10 salam, lebih panjang proses di akhirat nanti ketika seorang ayah, seorang ibu memberikan makanan minuman yang elok wana. Panjang proses. Itu makanya wa an malihi fi maktasabahu wa fi ma'anfaqahu. Roto dari mana dapat, mana diwakili. Tuh Pak ditanya. Agiah lah yang elok ku anak-anak wa. Ya, sebab menurut Profesor Dr. Suli Amin MA, Pak, kalau semakin banyak wa agiah makan elok ku anak wa, semakin susahnya menghafal. Jangan kamu hafal Quran lagi, ya, daya tangkapnya kurang, Pak. Cukup kalau daya ini. Copek menangkap tapi gali buru. Layut. Ilalah ke gali, buruk galinya Bapak Ibu. Hanya ya, itu dicabut tuh Bapak Ibu. Nah, itu makanya disambut Asia dan Maria pada malam itu. Nah, pada malam itu Bapak Ibu, malam kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruh malaikat mulai dari langit pertama sampai ke Baitul Maqmur, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Aras, diperintahkan Allah turun menyambut kelahiran Muhammad. Yang tinggal cuma penjaga pintu langit. Itu maksud dalam surah Jin, fawajadna melihat harasan sadida wa sumuban. Kami dapatilah penjagaan yang ketat dan panah berapi-api. Jadi pas malaikat turun, ya, diperintahkan Allah, ajinan ayat kudu gitu aja jin. Jin gua kan kadang ngamburu aja gari gua. Deh, masuk ya. Cuma Bapak Ibu dibaca ayat ruqyah. Jangan digantung-gantung dia alat makhluk-makhluk halus, iya kan? Itu maka kau dapat nak tidur setidaknya baca Al-Fatihah, ya, qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia tambah ayat kursi. Iya, dia dapat oleh tujuh lah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lah. Insyaallah. Ya. Berkah Bapak dan Ibu. Jadi pada malam itu turun malaikat. Ikut dikawal rumah Siti Aminah, Pak, malam kelahiran itu. Pas malam kelahiran Muhammad, dikawal seluruh malaikat. Dalam kitab Dawud Nasib itu dijelaskan 70.000 malaikat khusus diperintahkan Allah untuk menjaga rumah Siti Aminah ketika itu. Nah, kita kan kelahiran gini, Aminah gini ini mana tuh? Lihat. Ini Bapak dan Ibu, nah, itu masalah kelahiran. Kini sosok buatnya asal lewat 6 bulan 7 bulan ya. Copek ambil perasi milah. Ya, aku anak kunang kecil Bapak Ibu itu hampir 10 bulan. Hampir habis 10 bulan. Bayu SG ke Bukit Tinggi, apa kecil dokter? Pak, istri Bapak sehat, anaknya sehat. Secara medis istri Bapak harus dioperasi. Tapi secara agama Pak Haji, kecil aku tidak tuh lebih Pak kecil Pak Haji. Padahal uji bolon ya uji lah mau kalun. Iya, umroh lah kan. Tapi kalau uji bolon ya Bapak dan Ibu. Jadi apa Allah yang berbahagia? Jadi Pak, apa ada solusinya? Itu tergantung Bapak. Operasi atau tidak? Ya, inilah Pak pulang kalau bisa saya minta waktu dulu, saya pulang dulu sambil bersiap-siap. Pulang hari Jumat berangkat, Jumat, hari Sabtu, pagi Minggu rencana ke Poi. Pas pagi Minggu tuh Bapak dan Ibu, dia sudah sembahyang subuh, payung ke tobek Bapak Ibu, tiburan ke Poi. Ya, anak bujana lahir. Hampir habis 10 bulan tuh Pak. Ya, jadi memang Bapak dan Ibu berbahagia, masuk kandungan itu sangat mempengaruhi terhadap ketahanan tubuh sebenarnya. Apalagi kini, tadi saya dapat edaran tuh dari kesehatan Bapak Ibu, itu masalah anak-anak Indonesia kini itu sedang banyak yang terkontaminasi dengan penyakit gagal ginjal. Nah, lah stunting, habis stunting loh, lah timbul gagal ginjal gini. Nah, iya, COVID tambah betang mulai. Nah, terus gini Pak, ya. Allah yang berbahagia.
Jatuh malaikat tuh, turun malaikat. Ya. Pada malam itu Bapak dan Ibu menurut dalam kitab Majmu'atus Syarif surah Al-An'am, tidak ada satu binatang pun di dunia ini Bapak Ibu yang tidur malam kelahiran Nabi itu. Nah, itu semua marah kalau mulut Nabi. Kelahiran Muhammad itu semua marah orang. Sama juga gitu. Walaupun disebut Nabi ana basarun bislukum. Aku manusia biasa sama juga kalian. Secara fitrah sama, tapi banyak kelebihan Nabi. Nah, itulah. Dulu yang tidur. Kalau unggih segala binatang nomor satu, binatang nomor bisu keluar sana. Lawak di dalam ayat meluncur-luncur, bertasbih kepada Allah. Nah, bayangkan. Pada malam itu, Pak. Di atas rumah Siti Aminah ketika itu Bapak dan Ibu itu dihiasi dengan burung-burung terbang. Malaikat turun. Binatang dolenan tidur. Unggih berkicau. Model tupai iwah Bapak dan Ibu. Koro iwah, limau, iwah sana. Segala binatang oleh atas dunia kok. Dolenan tidur pada malam itu. Malam kelahiran Nabi itu. Segala unggih no bisa tema. Kecuali ini no bisa tema. No bisa tema aja dapat di siku unggih piubel, unggih cikudi, unggih poporit, tema kan hongkong. Di atas rumah Pak. Menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ya. Kemudian Bapak Ibu pengakuan Aminah disinggolah lu Torah hari. Lah ke Torah hari Pak. Hari malam deh. Tapi Torah. Menyinggaulah Aminah di luar rumahnya itu ke langit. Ya, menurut pengakuan Aminah Bapak Ibu dalam sejarah, tidak ada satu bintang pun di langit yang tidak mengeluarkan cahaya. Oh, cahaya pun langit berbintang pada malam itu. Malam kelahiran Muhammad. Begitu kelahiran gini kan? Malaikat turun, binatang oleh nanti tidur, unggih labut terbangan. Bintang labut taburan. Sehingga Bapak Ibu orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, Nasrani, ya orang-orang Majusi keluar sana. Emoh, iruh masuk itu. Ada tuh mengapa nak kiamat dari lekonya? Macam, ganti buksu lari lo ya. Kau cara pendeta, dia. Pendeta, pak balik dulu apa? Mengapa kau? Tak mahu nak kiamat dari lekonya. Dia. Bapak dan Ibu. Ya, sebab api yang disembah orang Majusi padamu. Berhala yang digantungkan di Ka'bah sana, ya, hancur Bapak Ibu. Pasukan Abraha yang datang dari negeri Yaman ingin menghancurkan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail, ya, cair tadi itu. Terus sampai alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai baca alahu ka'asbim ma'kul, hancur ratu Pak. Nah, bintang bertaburan unggih lah berterbangan. Malaikat turun. Asyah dan Maryamlah timbul. Ya. Kemudian Bapak Ibu pas menjelang parak siang. Menurut pengakuan Aminah Bapak Ibu dalam sejarah, Indo yang terasu dapat bayinya keluar. Direse, ini udah tidur. Waktu itu Abdul Muthalib sedang merayap di Masjidil Haram. Suaminya 2 bulan dalam kandungan lalu nikah. Ya, dalam 2 bulan dalam kandungan Muhammad, Abdullah dalam nikah. Itu maku alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Muhammad itu kami dapati dalam keadaan yatim, lalu kami berikan perlindungan. Itu maku pada anak yatim, jangan sampai itu kita hiraukan. Ana wa kafaidal yatim kata ini yaumul qiyamah. Saya dan orang yang mencintai anak yatim seperti 2 jari berdekatan dengan saya di hari kiamat. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menggandeng anak yatim. Maka dalam hadis lain sampai ke Rasulullah, ya. Kalau lain yang taruh kita sana dokek kemenakan cucu adik, ya, anak yatim di keluarga kita, itu kita perhatikan dicabut keberkatan rezeki. Iya, karena les motornya keluar, kemenakan ya anak yatim, menakan ulang itu tentu, tidak boleh Pak.
Ya, utama ke sekitar awak dulu. Ada contoh di Raugo, cari orang Raugo dulu. Cari keluarga awak. Ya, Allah yang berbahagia. Pas malam sonoyan pada siang lahirlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan Aminah tidak ada membawa darah setetes pun. Itu dalam kitab Majabatus Syarif, kitab Parsanji, Saraf Al-Anam, Indo lain membawa darah setetes pun. Muhammad Kinin, tak mana pun ya, Pak. Itu makhluk Nabi itu luar biasa. Sedangkan buku tiang yo, untuk kelai sebuah soleh pedo mau tinggal di tanah, itu akan dibitir oleh malaikat. Bayangkan kalau lain pengakuan ya ulama Bapak Ibu dalam sejarah jelas kalau lain kita mulai wajah Nabi sampai kiamat itu bisa kita lupa. Kok bujang kok Indo ya? Dia 50% lagi ya kayaknya itu kegantengan 50 bagi kerewa 25 Nabi Yusuf dan 25 begitu. Aku mau kok nongko gitu kok. Dia. Tapi jangan bulu mupe. Dia, yang mau terima sampai lah. Untung ya baru. Itu telok orang tahu. Walau bapak nanti untung ya baru dah. Apa itu bapak dan ibu? Kok serupa ada? Hah? Apa nak? Terbayang tak ibu-ibu tu kok serupa kita sadar? Produksi serupa sadar. Sama tinggi, sama putih, sama hidung mancung. Serupa sadar. Lelaki serupa sadar. Kira apa yang kata jadi? Kurasuk. Jorong, wali, camat, polisi dia tentu makan lah tu. Kita lah mencokak. Ikut lah mobil dia. Ikut bini kau dah bini kau curang. Ikut lagi kau itu curang dah. Kacau serupa sahaja dah. Ya kan? Itu tanda keadilan Allah yang harus kita syukuri. Ya, itu makanya kata Nabi, la tamutun qabla bi husni rabbi. Jangan kamu mati sebelum berbaik sangka kepada Allah. Dia boleh buat apa aja aku ingung pesek kau. Ayah boleh orang kulah kayak bujang, umat orang kulah kayak gadih. Tak boleh bapak dan ibu. Ya. Lahir Nabi kita Bapak Ibu Nurul berdarah setetes pun. Bayangkan itu istimewa. Pengakuan Alimatus Sa'diyah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ilalah kecapek kodang. Dia ilalah kelok kari. Bawa bujang selamat. Kalau dibawa datang, kalau disuruh lapui. Kalau Muhammad kini, jumpa Polnya gitu Pak. Saya itu sudah berapa orang yang cerita sama saya, guru mengaji, aku tolong mengajar dia itu. Kamu itu diminta murid untuk junya. Bayangkan anak kita. Iya kan? Anak kita tahu lo kemanjaan tadi Pak. 25 juta sebuah tenjunya, sebuah lompanya. Kok baru terjadi kan? Jadi mau susah kita hari ini Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, kalau anak-anak kita dibekali dengan agama, senang mendidiknya. Tapi kalau Indonesia kamu boleh. Jadi Nabi kita Bapak dan Ibu sangat luar biasa Pak. 2 tahun umur Nabi, nyalah bisa mengembala kambing dengan dimroh. Bayangkan, 5 tahun diserahkan kepada ibunya. 6 tahun umur Nabi meninggal Bapak Ibu, ibunya. Bayangkan, 6 tahun umur Nabi sudah menyandang status yatim dan piatu. Sama dirinya 8 tahun umur Nabi meninggal dunia Abdul Muttalib. Ya, setelah itu sama menuju bapaknya balik. Ketika Nini sakit, kan dikumpul ada Abu Talib, Abbas, Safiyah, Abu Sa'id. Dikumpulkan Abu Lahab. Kinin aku dosia itu umur pula sekian. Kiro-kiro kata Abdul Muttalib nyampak kau pendek umur ku biswa. Sapu di antara kalian nono muhmulu Nabi kau Muhammad kau. Aku tolong do kecil Abu Lahab. Abbas baik itu dulu, Safiyah baik itu dulu, Hamzah baik itu dulu. Siapa yang menjawab apa itu sama punya kecil Abu Talib. 12 tahun umur Nabi Bapak Ibu meninggal pula Abu Talib. Bayangkan 12 tahun umur Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam inilah mencari sendiri itu, berdikari sendiri, makan, pakaian, belanja, iya kan? Inyo tuh kan. Sampai dia sama bekerja dengan Khadijah. Sampai akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia, Muhammad bernikah dengan Khadijah, janda dari Abu Halah. Nah, bayangkan Pak, Khadijah Romatua termasuk seorang janda kaya di tanah Arab. Hampir 2/3 penduduk kota Mekah itu menggantungkan hidupnya kepada Khadijah. Salah satu mangkos sorga orang untuk Muhammad, termasuk Muhammad itu termasuk suami dari Khadijah ketika itu. Itu pertikulah, nak boleh, nak berlanjut ini lah Bapak Ibu. Ya, sementara Nabi hidup sebatang karo. Lain because surah berdua bapak dan tiga yang mau membantu lena bunuhnya, termasuk Abu Lahab. Amsah tu apa mengaku masuk Islamnya Bapak Ibu, itu dia ulah mendengar kecil Abu Lahab ya mencaci Nabi di Bukit Safar, itu tahan lagi. Amsah waktu itu pulang berburu, terdengar ini Bapak Ibu ya Abu Lahab itu mencaci Nabi, sehingga ibu hati Amsah akhirnya dinyatakan waktu itu masuk ke dalam agama Nabi. Langsunglah dicucuknya busur panah itu kokon yang Abu Lahab, langsung ditiak darah. Jadi salah satu yang sanggup Pak, dia mengonek tangan ke Abu Lahab termasuk Amsah. Ya, Allah yang berbahagia. Apa yang terjadi Pak? Nah, ini salah satu pelajaran untuk kita. Jadi Nabi, Bapak dan Ibu sebelumnya masuk ke jenjang pernikahan, ijab kabul dengan Khadijah, apun Bapak Ibu yang terjadi. Apa kecil Nabi Ayu Khadijah, aku le tahu dia lekunya bahasa gitu ya. Nah selalu nampak di lekunya. Dia ayah dolai, umat dolai, niniak dolai, bapak lai ke surau dulu, tahu lah dia nyo bahasa gitu ya. Bahasa rawu maksudnya kan. Jadi besok kok nampak jadi gitu. Pak Manu kira lo kita bundang pitore lagi pojol-jole, biarlah kita bercokak dulu daripada kemudian, biarlah pahit dulu asam manis kemudian daripada manis dulu pahit kemudian. Aku pula kerja Khadijah. Aku tulusku mencintai kau ya Muhammad. Dunia akhirat saya tulus. Ya. Seandainya besok perlu leku binti untuk menogak ke agama, kira tak dia bantu punya kecil Muhammad. Apa kata Khadijah? Wahai Muhammad, jangankan harta kekayaanku, jangankan bintiku, ya seandainya tak aku meninggal dunia nanti perlu onda orang tulang itu jualan. Khadijah gini, agak gondam ni, barang saja pulang aku tu, berapa bagi harta dia? Kau nak sekolah ke doanya, ya kan? Padahal Bapak Ibu, kalau seorang suami, kalau sudah diikat dengan ijab kabul, seorang suami melakukan kebaikan, dapat di bininya. Seorang bini melakukan kebaikan, dapat pula di lakinya. Dia bisa dipisah. Setengah kali pergi dia tu, ukur ben, aku minum dulu tu jadi. Lah itu, buku konti gitu, pinti kita sebaginya, kita dulunya dah jadi. Setengah belum konti Pak. Padahal Bapak Ibu, walaupun seorang suami yang tahu gini mau berubah, tapi laki bini itu ya. Baik itulah sebaliknya. Ya, itu Bapak Ibu yang berbahagia. Sehingga kekayaan Khadijah itu habis diulah itu. Kalau kini, coba lihat, kini Bapak Ibu di era globalisasi kini, ya orientasi orang kini, pandangan orang kini materi, jabatan. Hati ibu berkawan-kawan agak di bungo goda, tentu datang di kumbang. Itulah fitrah itu. Datang kumbang, mau wajib lah beko lah ino, onda mati pajak, lah ganti di onda, nih yo, lah ino Avanza, lah ino SUV, lah ino Pajero, kan lah ino Fortuner, wajib begitu, nih yo, datang. Kalau banyak tak boleh, apalagi
kan dulu kini kesana ame dunia maya aja. Ah, lihat. Lain melalui FB, Messenger, ya kan? WA segala macam. Nah, nanti bu, siapa udah pihak pulang aja. Jadi calon mau menantu mak tu. Orang mana orang Padang. Apa motor tu? Oh, tu motor mahal mak tu. Pajero sport pula. Apa kasih ayah umat bapak ibu? Selama ni buatlah mama dia. Ibu mama dia, bobo dia kemari berentong itu. Tak boleh jadi pencopet apa lama. Belok ni pencopet. Singkat kata nikah lah. Boleh, menggoda. Dua pokian sudah nikahnya habis motor Pajero. Mana motor tu? Dirental pun sampai mak sudah gitu. Iya kan? Hati-hati. Kalau kita bapak ibu memandang materi, itu kini ya banyak terjadi perceraian itu bapak ibu adalah faktor ekonomi, faktor agama. Kalau ekonomi kurang, agama kuat masih aman. Tapi bapak ibu kalau ekonomi kuat, agama kurang, aku bahaya. Cinta kain menyebut amil itu. Itu makanya nikahilah perempuan itu dengan 4 perkara kata Nabi. Pertama agama mulia. Sona meretok itu orang beragama itu. Sampai Nabi mengatakan al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga Nabi dulu salah sampai ke rumah, payah keluar. Dia tidak keluar. So nanti di rumah al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Muhammad kini makan sampai ke rumahnya. Kadang tidur tidur aja sebentar. Kenapa bapak ibu yang berbahagia? Itu tadi istri tidak pengertian, suami tidak memberikan perlindungan. Jadi kalau kita nak aman, pengertianlah segala bidang dan memberikan perlindungan segala bidang. Itu bapak ibu yang berbahagia. Nikah dengan Khadijah. Disitulah Nabi kita bapak ibu termasuk pedagang yang sukses. Sampai 40 tahun dia menjadi Nabi dan Rasul, 52 tahun dia diserahkan Allah, 63 tahun diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kini Nabi kita sudah wafat, jasadnya sedang bermukim di Madinatul Munawwarah. Apa yang ditakutkan Allah? Afa immata au qutila qalabatum ala aqabikum. Apabila wafat atau terbunuh, apakah kamu berpaling daripada ajarannya? Siapa-siapa yang berpaling daripada ajaran Allah dan Rasulnya, maka sedikit pun tidak akan merugikan Allah. Ini tukang gitu leh. Nabi sudah wafat. Apa kecil anak wa tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau betul-betul kita nak selamat dunia akhirat, bahagia kita dunia akhirat, contohlah Nabi kita. Hiduplah sebagaimana hidupnya Rasulullah SAW. Berkeluarga, contohlah Nabi. Bergaul, contohlah Nabi. Berumah tangga, contoh Nabi. Di mana apa saja profesi kita, contoh Nabi kita. Apa sambil? Kalau salah satunya Bapak Ibu sejarah klasik yang bisa Bapak Ibu menjawab tantangan global. Sejarah lamanya tapi bisa menjawab tantangan global. Jadi untuk itu kepada kita bersama, tentu diri saya sendiri adalah wafat Nabi, tentulah habis dikaji gitu. Nabi kita lah wafat, menjanjikan kelahiran. Jadi mudah-mudahan melalui peringatan Maulid ini bisa berikan motivasi, dorongan kepada kita bersama, untuk selalu mencintai Rasul, mencontoh Nabi supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kata Nabi, kata Allah dalam surah Muhammad ayat 2, walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwa haqqun mir rabbihim kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Orang beriman, beramal soleh, dan orang yang meyakini, mempedomani, mengamalkan apa yang datangkan Allah kepada Muhammad, wa huwa haqqun mir rabbihim, itulah yang benar menurut Tuhan mereka. Ujung ayat, kafara anhum sayiatihim,
Allah akan ampuni dosa mereka. Wa aslaha balahum, Allah akan perbaiki keadaan hidup mereka. Mudah-mudahan dosa kita hari ini diampuni Allah, hidup kita diperbaiki Allah, Islam kita disempurnakan Allah, iman dikuatkan Allah, silaturahim dipererat oleh Allah, dan dibuka pintu keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan segala kita yang hadir pada hari ini senantiasa diangkat Nabi sebagai umatnya dan diberikan syafaat, sekaligus nanti ditempatkan bersama Rasul pada hari yang telah dijanjikan Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.